Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, sore maupun malam. Sebelum saya menyampaikan materi yang akan saya bahas di video kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fuja Astuti dengan NIM 2325009, kelas A1 Manajemen. Saya membuat video ini untuk memenuhi UTS mata kuliah Bahasa Indonesia. Tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita memulainya. Oke, di sini saya akan membahas tentang contoh kesalahan EYD. Sebelum itu, para penonton pada tahu nggak sih apa itu EYD? Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu, apa sih itu EYD? EYD adalah singkatan dari Enhanced Spelling dan merupakan sistem ejaan resmi bahasa Indonesia yang disempurnakan dan disetujui oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1972. EYD mengatur kaidah penulisan bahasa Indonesia, termasuk penggunaan huruf, tanda baca, pemisahan kata, dan tata bahasa yang berlaku umum di Indonesia. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD merupakan panduan resmi penggunaan bahasa Indonesia yang benar oleh lembaga pemerintah, swasta, serta masyarakat umum. EYD diterbitkan pertama kali pada tahun 1972 dan telah mengalami beberapa perubahan seperti menjadi Panduan Universal EYD edisi kedua pada tahun 1987. Panduan Universal EYD edisi ketiga pada tahun 2019 dan Panduan Universal Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI edisi keempat pada tahun 2015. Pada tahun 2015, Biro Pengembangan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara resmi menerbitkan EYD edisi kelima. Berjanji untuk memberikan layanan bahasa dan sastra yang semakin berkualitas berdasarkan kebutuhan masyarakat dan pengembangan saat ini. EYD versi 5 merupakan bentuk kaidah bahasa yang lebih adaptif, responsif, dan inklusif, sehingga memungkinkan penggunaan bahasa mengungkapkan pikiran, gagasan, dan perasaannya dengan lebih teratur, baik, dan terarah. Oke, kali ini kita lanjut ke contoh kesalahan EYD. Yang pertama itu kesalahan penggunaan huruf kapital. Contoh kesalahan dalam penggunaan huruf kapital dalam EYD adalah seperti ini. Menulis kata saya dengan huruf kapital di tengah kalimat. Contoh kalimatnya, dia datang menemui saya. Seharusnya kata saya itu ditulis dengan huruf kecil karena tidak berada di awal kalimat. Nah, itu adalah kalimat yang salah, yang betul tuh yang seperti ini. Nah, yang kedua adalah menulis nama hari dengan huruf kapital di tengah kalimat. Contoh kalimatnya tuh, pada Senin saya memiliki rapat penting. Seharusnya Senin ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika berada di awal kalimat atau menjadi bagian dari nama hari yang ditulis lengkap. Misalnya, pada hari Senin, saya memiliki rapat penting. Yang ketiga, menulis kata benda umum dengan huruf kapital. Contoh kalimatnya itu seperti ini. Dia suka makanan pedas. Seharusnya makanan ditulis dengan huruf kecil karena bukan nama khusus. Yang kedua, kesalahan dalam penulisan huruf miring. Contoh kesalahan dalam penggunaan huruf miring adalah nih kalimatnya seperti ini contohnya. Dia suka bermain bola. Nah, seharusnya kata bola itu tidak perlu ditulis miring karena bukan istilah yang diutamakan atau ditekankan. Nah, yang kedua, kami sedang mempelajari matematika. Penggunaan huruf miring tidak memerlukan di sini karena matematika bukan istilah teknis atau judul yang perlu ditonjolkan. Yang ketiga, saya akan membaca buku tersebut. Penggunaan huruf miring tidak tepat karena buku adalah kata umum yang tidak memerlukan penekanan khusus. Nah, yang ketiga, contoh kesalahan dalam penggunaan tanda baca. Contohnya itu yang pertama, dia pergi ke sekolah, kemudian, dia pulang. Nah, itu tuh salah karena ada tanda koma setelah kata kemudian, padahal sebenarnya itu tidak terlalu diperlukan. Yang kedua, apakah kamu mau pergi ke rumah?
Itu juga salah ya, teman-teman atau para penonton. Tidak ada tanda baca di akhir kalimat yang merupakan pertanyaan, karena dia kan sedang bertanya, apakah kamu pergi ke rumahku? Jadi dia harus menggunakan tanda tanya, oke? Yang ketiga, saya suka makanan pedas. Nah, itu juga salah. Karena tuh tanda seru seharusnya tidak diikuti spasi. Jadi harusnya tuh langsung tanda seru saja. Oke, yang keempat, contoh kesalahan dalam pemisahan kata. Yang pertama, pemuda itu menulis buku. Itu salah. Seharusnya dipisah menjadi menulis spasi buku. Yang kedua, ibu memasak nasi goreng. Nah, itu juga salah. Seharusnya dipisah menjadi memasak nasi goreng. Yang ketiga, dia menyukai olahraga. Itu salah. Seharusnya dipisah menjadi menyukai olahraga. Dia harus ada spasinya gitu, oke. Oke, itu saja yang saya sampaikan tentang EYD dan contohnya. Apabila ada kekurangan dari dalam materi yang saya sampaikan dan apabila ada pengucapan saya yang kurang jelas dan tidak sopan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai di sini saja pembahasan materi saya di video ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.